illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa sholat zuhur berjamaah, dan mudah-mudahan kajian kita pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas tentang safar. Mungkin sebentar lagi akan mudik sekalian ganti kembali ke home base. Pesanan panitia mudah-mudahan doa kembali ke home base. Nah, itu. Baik, bab sholatil musafir. Di riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah itu as-safaru qit'atun minal azab. Jadi safar itu sebagian daripada azab. Kenapa seperti itu? Nah, kalau melihat konteks di zaman Rasulullah SAW, perjalanan jauh itu memang melelahkan karena hanya bisa dilakukan dengan menunggang binatang. Jadi perjalanan jauh itu ya hanya perjalanan jauh darat, ya jalan kaki dengan hewan tunggangan, dah itu aja, tidak ada pilihan lain. Sehingga kesulitan itu di sini disebut Nabi qit'atun minal azab, seperti azab. Nah, karena itulah kesulitan yang bernama safar ini ada kemudahan yang terjadi. Nah, sesuai dalam kaidah fikih itu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Nah, tentu kemudahan apa yang terjadi untuk orang-orang yang musafir? Nah, tentu ada catatan-catatannya. Rukhsah yang ada bagi orang melakukan perjalanan jauh itu banyak pendapat. Perjalanan jauh itulah rumusnya. Salah satu pendapat mengatakan 82 km. Itu ada lagi pendapat yang lain. Yang jelas perjalanan jauh itu ada beberapa hal kemudian yang bisa didapatkan paket-paketnya tuh. Nah, yang pertama adalah sholat qasrus sholat, bisa memendekkan sholat. Ini jelas hanya sholat zuhur, asar, dan isya bisa disingkat menjadi 2 rakaat. Lalu yang kedua, al-jam'u bainas sholatain, menggabungkan 2 sholat. Ini 2 hal yang berbeda sebenarnya. Mengqasar sholat dengan menjamak sholat ini 2 hal yang berbeda. Namun ini bisa disatukan. Bisa jadi ada orang yang dia tiap waktu sholat berhenti dengan berbagai macam alasan lah. Tetapi rukhsah itu tetap bisa diambil. Bagaimana? Ya berarti mengambil qasarnya saja. Sholat zuhur berhenti mengqasar, sholat asar berhenti mengqasar. Nah, itu bisa sebenarnya. Tergantung situasi dan kondisi. Ini pilihan. Cuma kalau mengqasar ini tidak mungkin bisa berjamaah di masjid tersebut. Kenapa? Karena beda. Imamnya 4 rakaat, makmumnya salam duluan. Nah, tidak bisa. Kecuali dibalik. Imamnya sholat qasar, makmumnya sholat tamam, itmam 4 rakaat. Nah, itu boleh. Misalnya kan lagi perjalanan, berhenti satu masjid, lalu si musafir ini jadi imam, jamaahnya orang kampung di sana. Nah, itu sah. Jamaahnya sah, imamnya sah, makmumnya sah. Lalu yang ketiga, ini adalah al-fitr fi Ramadan. Mungkin minkum marid dan au ala safarin. Nah, itu boleh berbuka. Ini khilaf di antara ulama lah. Ada yang mengatakan boleh berbuka, ada yang mengatakan wajib berbuka. Nah, itu pilihan. Lalu yang keempat, ini yang mungkin di tempat kita sangat tidak populer. Mashul khuffain salah satu ayam bilayalihinna. Menyapu khuf. Jadi kalau kita telah kitab fikih itu ada istilahnya menyapu khuf. Khuf itu memang diartikan sepatu. Itu. Nah, rumusnya itu seperti ini. Jadi misalnya sebelum memakai sepatu, jadi sepatu khuf lah, sebelum memakai itu berwudu nih. Lalu memakai sepatu khuf tadi. Perjalanan. Nah,
batal wudunya, batal kaki itu atau sepatu tadi tidak perlu dilepas, cukup disapu sepatunya aja. Nah ini di tempat kita tidak populer ya, mendingan dilepas sepatunya wudu udah. Kenapa ini bisa ada? Karena memang di mana di Arab itu dinginnya itu memang dingin, jadi kadang melepas sepatu itu sulit. Tapi yang jelas karena dalilnya ada, pembahasannya ada, ini bukan syariat yang hilang, hanya saja tempat kita tidak populer, bahkan mungkin orang tidak tahu bisa menyapu sepatu. Itu rukhsah yang ada. Nah, rukhsah lain bagi orang musafir, ini yang rukhsahnya ini yang apa ya? Baik itu rukhsah, baik itu safar yang dekat ataupun jauh, rukhsah ini bisa diambil. Yang pertama, aklul maitah lil muttar. Yang pertama adalah memakan bangkai kalau lagi terdesak. Nah, mungkin berangkat ke Loksado atau ya tempat-tempat yang sulit lah maitah. Cuma ini kan kaidah yang dipakai adalah ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu bisa membolehkan hal yang diharamkan. Nah, perlu dipahami, kaidah ini tidak berdiri sendiri, ada kaidah lain yang menunjang. Apa kaidah yang lain itu? Nah, kaidah yang lain itu adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu boleh dipakai sekadarnya aja. Jadi misalnya aklul maitah ini boleh, memakan bangkai itu boleh, tapi sekedar menyambung hidup, jangan mukbang. Salah. Wah, mentang karena ini lagi terpaksa kita darurat, boleh makan bangkai ayam misalnya, atau bangkai binatang yang lain, memakan bangkai beruang. Mumpung nih lagi darurat, bolehlah mukbang? Ya tidak boleh, karena sekadar menyambung hidup aja. Lalu ada tanaful ala rahilah, salat sunnah di atas kendaraan. Ini ada, mungkin kurang populer. Isqatus shalah bitayamum, pakai tayamum. Tarkul jum'ah, boleh tidak sholat Jumat. Jadi kalau lagi safar, itu sebenarnya tidak diwajibkan sholat Jumat bagi orang musafir. Kalau sholat Jumat apakah boleh? Ya jelas boleh, sah lah. Nah, itu beberapa hal yang ada keringanan untuk orang safar. Nah, hukum safarnya dulu, hukum perjalanan. Yang pertama, safar wajib. Ini safar wajib ini yang bagaimana? Safar yang dilakukan untuk menggugurkan kewajiban. Seperti apa? Safar, umroh, haji, atau menuntut ilmu. Nah, ini hukumnya wajib. Namun yang wajib ini bisa berubah, yang safar wajib ini bisa berubah situasi dan kondisi. Ya kayak hari ini, mau umroh jadi tertunda. Wajibnya berubah lah. Ya wajibnya jadi berubah. Jadi belum wajib. Kan umroh ataupun haji itu kan ada namanya istitoah, mampu. Mampu itu mampu uang, materi, mampu fisik, termasuk mampu dilewati jalannya. Nah, itu aman. Ini lagi tidak aman nih, sehingga kewajibannya itu lagi gugur. Misalnya, naudzubillah, tapi ini misalnya aja lah, perang ini terus berlanjut sampai musim haji. Berarti jemaah haji yang tahun ini bagaimana? Jadi tidak wajib, walaupun sudah sampai giliran, sudah dah masuk dah list jemaah angkatan tahun ini, kewajibannya jadi gugur. Karena apa? Faktor perang. Sunnah. Nah, sunnah ini kayak silaturahim, berkunjung ke rumah keluarga. Jadi tradisi mudik ke rumah keluarga itu termasuk safar yang sunnah. Mudik, antum pian-pian ini pulang kampung, nah itu safar sunnah tadi, pahala sunnah. Lalu yang ketiga mubah. Nah, ini mubah ini ya untuk perdagangan, ya perjalanan biasa lah, bisnis biasa. Yang keempat
perjalanan makruh ini perjalanan yang yang sia-sia lah, tidak bermanfaat. Ini makruh, tapi tidak haram. Itu. Lalu mengqashar salat. Nah, bagaimana mengqashar salat? Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Itu ayatnya. Nah, syarat qashar. Syarat qashar yang pertama itu adalah salatnya 4 rakaat. Itu jelas dah. Lalu yang kedua, perjalanan yang bukan maksiat. Perjalanan bukan maksiat. Ini kenapa jadi syarat dalam mengqashar salat bukan perjalanan maksiat? Karena ini kaidahnya. Orang yang melakukan kemaksiatan itu tidak boleh dapat rukhsah dari Allah. Nah, sehingga ada poin ini. Orang yang dalam perjalanan maksiat tidak boleh mengqashar salat. Misalnya nih, ada tim perampok lah, mau merampok di kota sebelah. Wah, di perjalanan azan Allahu Akbar, wah, kita berhenti dulu salat. Ya kan perampok tetap wajib salat. Tetap wajibnya. Tapi kenapa tetap maksiat? Nah, itu berarti mungkin salatnya belum berefek, salatnya masih seperti itu. Lalu mau mengqashar salat tidak bisa karena dalam perjalanan maksiat. Itu hal dasar untuk orang yang mau mengqashar salat, yaitu bukan maksiat. Nah, lalu qaul safar li gharadin sahihin. Tujuan safarnya ini memang jelas lah. Lalu yang kelima, qaul safari marhalatain. Ini istilah dahulu lah. Kalau yang sekarang tadi ya 82 km. Jadi kenapa jadi 2 marhalah? Jadi 1 marhalah itu kayak marhalah itu adalah perjalanan sehari semalam. Itu standar dulu. Kalau yang standar sekarang ya tadi kilometer. Dulu itu kan perjalanan kayak Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis, di masa itu perjalanan itu ya sebulan waktu itu. Kenapa Nabi ditertawakan atau dipertanyakan orang perjalanan ke Masjidil Aqsa itu 1 malam saja? Karena di masa itu standar perjalanan ke sana kurang lebih sebulan. Nah, Nabi melakukannya dalam semalaman saja itu jadi pertanyaan. Jadi ukurannya waktu. Perjalanan berapa? Kalau yang kita sekarang apa? Ukurannya jam. Ke sini berapa jam? 2 jam. Ke sini kalau pesawat, nah beda alat transportasi itu akan beda lagi. Ke Surabaya pakai pesawat tidak sampai sejam. Ke Surabaya pakai kapal nggak lama. Itu beda. Itu akan mempengaruhi. Sehingga ukuran jaraknya ini adalah yang memang jarak, bukan yang hari lagi. Lalu mujawazatul had, mujawazatul balad, sudah keluar kampung. Nah, lalu yang berikutnya alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Jadi orang yang musafir tadi tidak boleh mengikuti yang mukim atau orang setempat. Tuh. Kalau mau ikut, Bang, kalau mau ikut berarti samakan saja. Jadi misalnya lah dalam perjalanan itu tiba waktu sholat zuhur. Nah, maka kalau mau ingin berjamaahlah sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kalau mau mengqashar nih, selesai waktu sholat zuhur, langsung sholat asar. Ini berarti menjamak. Nah, sholat jamaknya bisa pakai qashar. Sholat zuhurnya jangan diqashar. Sama seperti jamaah biasa 4 rakaat. Selesai sholat zuhur, langsung sholat asar, tapi 2 rakaat. Karena sholat asarnya saja yang diqashar, zuhur tidak usah.
Beda halnya kalau rombongan ini semuanya jamaah musafir. Nah, maka itu berarti bisa sholat zuhurnya berjamaah secara qasar. Jadi bisa ditanya dulu, mengqasar atau tidak? Apakah Anda mengqasar atau tidak? Tidak, saya tidak mengqasar. Nah, berarti harus itu sama. Tapi kalaunya imamnya musafir, nah makmumnya terserah. Imamnya musafir, makmumnya ya tinggal misalnya sholat zuhur, imamnya setelah 2 rakaat salam, nah makmumnya tinggal berdiri tambah 2 rakaat, kayak masbuk 2 rakaat. Tinggal seperti itu. Ya mudah aja nih sebenarnya. Ini hal yang mudah, tapi akan sulit bagi yang jarang melaksanakan sholat atau jarang melakukan qasar ini. Nah, termasuk juga sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat itu bukan di qasar lah, memang sholat Jumatnya cuma 2 rakaat. Nah, tetapi setelah sholat Jumat itu bisa sholat asar. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena berpendapat sholat Jumat itu bukan pengganti sholat zuhur. Jadi ulama itu beda pendapat tentang memaknai sholat Jumat. Ada yang mengatakan sholat Jumat itu, jadi ini nah pendapat pertama lah, sholat Jumat itu sholat tersendiri, bukan pengganti sholat zuhur. Jadi sholat zuhur di hari Jumat itu tidak ada. Dah, itu pendapat pertama. Nah, kalau pendapat pertama ini dipegang, maka kalau hari Jumat itu tidak bisa menjamak sholat asar, karena itu partnernya bukan itu. Nah, yang kedua, kalau sholat Jumat itu dianggap sebagai pengganti sholat zuhur di hari Jumat, maka bisa mengqasar. Oh, Ustaz, ya berarti kita ambil mudahnya aja biar bisa menjamak. Rumus fikih itu tidak seperti itu. Jadi rumus fikih itu memang kekuatan dalil menurut ulama tersebut. Itu mengqasar tadi. Maghrib apakah bisa? Jelas tidak bisa. Subuh jelas tidak bisa. Lalu yang berikutnya tadi sholat qasar. Nah, lalu sholat jamak lagi. Asbabul jamak. Sebab-sebab menjamak. 1, karena safar. Yang kedua, karena hujan. Yang ketiga, karena sakit. Jadi, dibandingkan sholat qasar, sholat jamak ini lebih banyak kemungkinan bisa mengerjakannya. Nah, kalaunya qasar itu khusus untuk safar saja. Kalau jamak bisa untuk pas safar atau di luar safar. Ada beberapa kemungkinan. Nah, bahkan ada mazhab yang mengatakan kalau itu memang lagi mendesak sekali, itu bisa menjamak sholat. Misalnya kayak dokter yang mau operasi dan kebetulan operasinya tuh memakan waktu misalnya 12 jam sehingga melewatkan waktu sholat dihitung-hitung. Nah, situasi yang seperti ini bagi si dokter bisa menjamak sholat karena ada keperluan yang mendesak. Yang pertama dulu, sholat jamak disebabkan karena mengqasar. Nah, disinilah kemungkinan bisa terjadi sholat jamak digabung dengan mengqasar. Dan mengenai jamak ini ada pembahasan lain tentang jamak safar qasir. Apa safar qasir? Jadi safar qasir itu adalah safar yang terjadi tapi tidak sampai 2 marhalah. Misalnya dari Banjarmasin ke Banjarbaru, Banjarmasin ke Plehari, Banjarmasin ke Martapura. Nah, perjalanan yang ini tidak sampai 2 marhalah ini adalah namanya safar qasir. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya
dalam safar qasir itu boleh menjamak sholat. Mengqasar tidak boleh, tapi menjamak boleh. Ada yang seperti itu. Ya, ini kan tinggal pilihan mau mengerjakan atau tidak dan situasi. Kalau di daerah sini macet-macet kayaknya tidak terlalu kendala. Satu, karena masjid di pinggir jalan banyak aja, lalu macetnya tidak terlalu parah. Lalu yang ketiga, jarak tempuhnya itu dari perkiraan tidak terlalu jauh, kecuali ada situasi kondisi yang menyebabkan jadi lebih lama. Cuma secara standar bisa ditebak-tebak lah. Nah, beda kalau kayak di Jakarta yang macetnya itu wah sangat parah. Ilmu menjamak sholat waktu safar qasir itu bisa jadi sangat terpakai karena situasi dan kondisi. Misalnya dari Rasuna Said aja ke Tanah Abang, secara kilometer ya segitu. Tapi secara perjalanan, apalagi pas jam kantor, pas pulang, habis asar, jam 5, wah, jam macet, bisa berapa jam? Bisa lewat waktu maghrib. Nah, maka menjamak ini rukhsah untuk safar, tapi tidak hanya safar towil, safar qasir pun bisa, tergantung situasi dan kondisi. Nah, maka inilah beberapa hal yang terjadi kalau kita sedang dalam perjalanan. Jadi, ringkasnya adalah safar itu tidak menggugurkan ibadah. Tetapi safar itu bisa merubah cara menunaikan ibadah. Apakah safar bisa menggugurkan sholat? Tidak. Tetapi apa? Safar bisa mempermudah cara kita mengerjakan sholat. Apakah safar bisa menggugurkan puasa? Tidak. Tapi safar bisa menunda puasa sehingga dikerjakan di hari lain. Apakah safar bisa membatalkan zakat? Ya tidak ada hubungannya. Apakah safar bisa menggugurkan kewajiban-kewajiban kita yang lain? Tentu tidak. Yang jelas safar itu adalah kondisi di mana tetap harus kita lakukan, tetapi tetap menjalankan ibadah yang ada. Nah, maka ketika kita mau melakukan safar, hal pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara menunaikan ibadah. Contoh, mau perjalanan kereta api dari Malang ke Jakarta. Nah, ini perjalanannya panjang, pasti akan menemui waktu sholat, itu jelas dah. Nah, berarti kalau akan mengadakan perjalanan jauh seperti ini, sudah ancang-ancang nih. Nanti sholatnya bagaimana? Sholatnya di mana? Nah, sudah dikira-kira. Nanti mau pilih paket menjamak sholat atau mengqasar saja atau digabung keduanya? Sudah ada planning itu kita, sehingga terlalu jauh. Itu di kereta api. Nanti lain lagi dengan sholat di kapal, itu beda lagi. Apakah di kapal tetap wajib sholat? Tentu. Tetapi kan permasalahan di kapal itu kadang masalah kiblat. Masalah kiblat. Kenapa? Karena kapal itu kan bisa berubah. Beda kereta api yang trek lurusnya itu panjang, atau pesawat yang tidak belok itu. Tapi beloknya itu paling sekali, 2 kali gitu aja. Itu beda lagi berarti. Apakah ada keringanan dalam menghadap kiblat? Sebenarnya tidak ada. Jadi misalnya di kapal nih, pian-pian misalnya pas pulang nih memilih jalur kapal, jalur laut, mau sholat, apakah ada rusuh dalam kiblat? Jelas tidak ada. Lalu bagaimana kalau tidak tahu kiblat? Nah, sekarang mungkin kita ada memiliki di HP itu kompas, ada aplikasi untuk mengukur kiblat lah. Itu ya. Lalu yang kedua, kiblat ini berhubungan dengan ijtihad. Kalau misalnya ada situasi kondisi dalam perjalanan kita, entah di hutan atau di atas kapal, yang mana di kapal ini kita tidak bisa bertanya kiblat. Kebetulan orang-orang di kapal ini bukan muslim, jadi tidak bisa ditanya. Nah, kodenya pun tidak tahu kiblat mana. Itu pakai HP
Dibuka apa? Aplikasi tidak bisa dibuka. Sinyal tidak ada misalnya, atau baterainya sudah habis, itu tidak bisa. Lalu bagaimana cara kita sholat nih? Apakah ada rukhsah sholat? Ya selama tetap bisa dilaksanakan sholatnya, tetap wajib. Selama masih bisa berdiri, tidak boleh duduk. Lalu bagaimana cara sholatnya? Nah, cara sholatnya seperti biasa. Tapi kan yang masalah adalah kiblat. Maka orang tersebut wajib berijtihad diri sendiri, kira-kira kiblatnya di mana. Kalau kita di Indonesia, kiblat ini bahasa mudahnya itu biasanya disebutkan ke arah barat, walaupun tidak pas banget dengan arah barat, tapi kurang lebihnya menurut Indonesia ini arahnya arah barat. Nah berarti ke arah sana. Ini misalnya di kapal lah, kiblat mana lah? Oh iya, coba lihat matahari. Nah, nanti jam, oh nih sudah jam 2:30, berarti matahari sudah cenderung ke arah barat. Lihat dulu matahari. Oh, arah mataharinya sebelah sana, berarti hadap sana. Kalau waktu siang. Tapi pas waktu malam, kebetulan sinyal tidak ada, yang ditanya tidak ada, matahari tidak ada. Lalu bagaimana dengan kemampuan mendeteksi kiblat yang sangat terbatas tadi? Bagaimana caranya? Maka dia sholat sesuai ijtihadnya. Kiblatnya itu siang tadi matahari sebelah sini dan ini tenggelam sebelah sana. Oh berarti kemungkinan kiblatnya sebelah sini nih. Ijtihad. Allahu Akbar, sholat isya misalnya. Bangkit ke rakaat kedua, ternyata berubah pikiran. Kayaknya kiblatnya bukan sebelah sana, sebelah sini kayaknya. Rakaat kedua pindah lagi. Nah ini apakah sah sholatnya? Sholatnya sah dengan situasi yang seperti itu. Kenapa? Kan bukan menghadap kiblat, tapi dia sudah berijtihad. Nah maka masing-masing individu itu akan memiliki masalah yang berbeda, situasi yang berbeda kalau berhubungan dengan safar tadi. Tergantung mana. Misalnya kalau ke Surabaya, apalagi rumah tujuan di Surabaya juga, ya bisa jadi ini tidak memakan waktu sholat. Berangkat dari sini setelah sholat subuh di Surabaya ya aman, terkendali, aman aja. Waktunya ya sampai siang jam 12 masih sholat, masih sempat lah sholat zuhur di sana di Surabaya, ya aman dah, tidak ada ceritanya. Yang harus kita persiapkan itu adalah ketika perjalanan jauh kita itu akan melewati jam sholat dan tidak mungkin berhenti kayak kereta api misalnya. Nah maka bagaimana tuh sholatnya agar bisa dilakukan. Nanti lain lagi situasi yang kalau dalam fikih Syafi'i itu ada namanya as-sholatu li hurmatil waqti, sholat menghormati waktu. Itu bagaimana kondisinya? Pian kalaunya pernah naik bis ke Kaltim. Jadi bis Kaltim itu Pulau Indah. Jadi di sini sore dari sini berangkat, kurang lebih sore lah, walaupun tidak pas sore jam habis asar, bisa sebelum asar. Di daerah Panajam, Panajam itu bisa sekitaran sebelum subuh. Nah sampai di Balikpapan itu bisa sudah subuh. Jadi waktu subuh itu bisa di kapalnya aman, bisa. Nah tapi kalau yang dari arah sana ke sini, misalnya berangkat sore, ada kemungkinan subuhnya itu di daerah Hulu Sungai Selatan, Kandangan, atau daerah Rantau, dan itu tidak berhenti, bisnya tidak berhenti. Bagaimana sholatnya? Apakah sholat tetap wajib? Ya, sholat tetap wajib. Tapi kan tidak bisa kayak standar biasa. Nah inilah yang kata ulama, sholat li hurmatil waqti, sholat menghormati waktu. Caranya bagaimana? Bukan duduk loh. Tapi kan Ustaz kita boleh sholat duduk, ya memang boleh. Tapi kan tidak bisa menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu syarat sah. Jadi di bis itu kenapa tidak bisa sholat? Satu, menghadap kiblatnya tidak bisa. Lalu yang kedua, rukun yang bernama berdiri bagi mampu sulit. Walaupun bisa di bis berdiri, rukun tidak bisa. Sujud apalagi. Ini kan banyak rukun-rukun sholat yang terabaikan. Maka tidak bisa yang seperti itu. Nah, para ulama merumuskan ini sholat li hurmatil waqti. Apa sholat li hurmatil waqti? Ini sholat
Sholat semampunya, mestinya duduk, tidak bisa berwudu, ya tidak usah berwudu, sholat seadanya. Nanti kalau sudah sampai tempat tujuan, baru sholatnya diulang. Gitu. Tapi kalau nyibas, kan biasanya anak-anak itu ada kan minta tanda tangan imam atau contengan. Apakah hari ini sholat berjamaah? Conteng. Apakah sholat maghrib? Conteng, kan ada tuh. Nah, sholat dihormati waktu ini kalau nyibar di catatan malaikat tuh kayak ya sudahlah tuh. Tapi wajib secara fikihnya wajib diulang nanti kali sampai di rumah. Ini tergantung situasinya. Alat transportasinya apa, perjalanan ini bagaimana, nah itu pilihan kita. Sehingga safar kita itu memang benar-benar tetap bisa melaksanakan ibadah. Jadi bukan safar libur dulu ibadah, tidak bisa. Safar itu tidak dalam kondisi meliburkan ibadah, bukan, tapi ada penyesuaian. Sholat penyesuaian, yang puasa pun penyesuaian. Itu. Nah, dan yang terakhir, apakah dalam safar ini kita bisa melakukan ibadah itu dengan cara kita sendiri? Ya tidak bisa. Namun harus tetap dalam koridor. Kayak tadi mengqashar sholat, yang bisa berarti hanya 4 rakaat. Maghrib dan subuh tidak bisa. Lalu dalam safar itu boleh menjamak sholat. Yang boleh dijamak apa? Berarti zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh tidak bisa dijamak. Berarti Pak, karena tidak bisa dijamak, sebenarnya subuh itu adalah waktu-waktu yang sangat krusial dalam safar karena tidak bisa dijamak. Kalau zuhur dan asar karena waktunya itu panjang, jadi misalnya melakukan perjalanan panjang nih lewat darat, berangkat habis subuh, nah itu waktu mengerjakan sholat panjang. Jadi potensi melaksanakan sholat zuhur atau asar itu panjang. Apakah mau mengambil di waktu zuhur, itu jamak takdim, atau mau mengambil di waktu asar. Jadi bisa jadi ini karena situasi dan kondisi, berangkat habis subuh, baru berhenti di tempat tujuan jam 5:30 sore. Dengan pilihan jamak takhir, zuhurnya dikerjakan di sholat asar, tidak berdosa sesuai standar rukhsah sholat, yaitu jamak takhir, aman. Perjalanan aman, jangan berhenti, kita mengejar waktu sehingga tidak berhenti. Nah, perjalanan dari subuh sampai sore tadi tidak berhenti sehingga waktu terkejar, ibadah pun nyaman. Nah, yang jadi poin utama dalam safar itu yang seperti itu. Bagaimana ketika kita melakukan safar, ibadah yang akan dilakukan sudah dipastikan ibadah apa saja. Kalau di luar bulan Ramadan itu ya tidak ada cerita puasa karena tidak ada kewajiban puasa, jadi ya aman, tinggal mikirkan sholat. Jadi kalau kita lagi di bulan Ramadan ini memang ada pilihan itu ada. Jangan juga dipaksakan, tenang Ustadz, saya kan cuma naik pesawat Surabaya dekat, waktu di pesawat juga tidak lama, ya tidak perlu memikirkan rukhsah. Tidak juga seperti itu. Karena bisa jadi ada situasi dan kondisi yang membuat orang itu harus mengambil rukhsah iftar atau rukhsah tidak puasa tadi. Nah, jadi intinya adalah rukhsah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hadis yang menyuruh kita untuk mengambil rukhsah Allah taala. Cuma secara kumulatif, secara keseluruhan, dan ulama. Jadi kan ulama itu ketika mengambil satu hukum, itu bukan 1 atau 2 hadis, tapi banyak hadis yang jadi kesimpulan sehingga bisa menghasilkan satu keputusan. Ala kulli hal, rukhsah itu adalah solusi dalam safar kita. Maka jangan sampai kita tidak tahu rukhsah apa yang tersedia dalam perjalanan safar kita. Walaupun mungkin rukhsah yang tersedia tidak akan kita pakai, tapi kita sudah ada persiapan. Barangkali di perjalanan berikutnya atau di perjalanan keluarga kita, tetangga kita, rukhsah itu jadi bermanfaat dan bahkan sangat diperlukan. Nah, sementara itu yang bisa
ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan perjalanan mudiknya itu lancar dan mudah-mudahan juga kembali ke home base. Ini doa orang puasa nih. Lagi siang-siang nih. Itu ala ini mah. Hah? Boleh. Bila bisa